Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, sama kita membaca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram Ustaz Abdul Khalid yang tadi bacakan ayat Al-Quran, dan Ustaz Khairul Anwar, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi, bermuajahah. Semoga kumpulan kita ini membawa kebaikan untuk kita di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada baginda Rasulullah SAW yang insya Allah bapak ibu-ibu besok akan ziarah ke kuburannya. Karena ternyata bapak ibu-ibu, kuburan para nabi itu banyak, ada sekitar 124.000 nabi. Rasul itu ada 313 rasul. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya 25. Dan ternyata dari sekian banyak nabi dan rasul, yang kuburannya pasti kuburan cuma 2 orang. Pertama, kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam yang adanya di Hebron, di Palestina. Yang kedua adalah kuburan baginda Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah. Dan insya Allah bapak ibu-ibu, insya Allah akan ziarah ke Madinah besok pada hari Senin, insya Allah pada jam 5. Bapak ibu-ibu, atas nama NRA kami mengucapkan terima kasih. Bapak-bapak ibu-ibu telah memilih NRA Group untuk melayani bapak ibu-ibu dalam perjalanan suci ini. Semoga perjalanannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan umrahnya menjadi umrah yang makbulah. Atas nama NRA Group juga kami mengucapkan permohonan maaf kalau dalam sejak pendaftaran sampai detik ini dan sampai keberangkatan besok ada kesalahan, kekurangan yang tidak berkenan di hadirat bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan kesabaran bapak ibu Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan pahala yang tiada terkira. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, NRA Group ini ada 4 travel, semuanya dalam satu manajemen, cuma namanya aja beda. Namanya beda, orangnya itu juga. NRA ini ada Aruna, ada BSA, ada NRA sendiri, dan juga ada MKU. Kadang-kadang jamaah ada yang waktu betul ngotot di bawah. Saya kan daftarnya di NRA, kok ini dapatnya Aruna, kopernya. Saya kopernya Aruna, kok nekteknya ini NRA, gimana yang benar nih? Para jamaah rahimahullah, semuanya sama, bapak ibu-ibu, bahkan orang-orangnya pun juga sama, hanya namanya saja yang berbeda. Dalam para jamaah rahimahullah, dan semuanya dalam satu grup namanya grup NRA. Bapak
ibu-ibu besok akan terbang menuju ke Dubai terlebih dahulu dengan menggunakan EK 357 gitu. EK berapa? Hah? 3 apa? Dengan menggunakan EK 357 bisa. Dengan EK 357 insya Allah. Yang akan terbang pada jam 5:30 kira-kira. Bapak-bapak mohon maaf, besok itu hari Jumat. Bapak-bapak wajib tetap sholat Jumat. Hati-hati Pak, jangan tinggalkan sholat Jumat. Safar yang membolehkan bapak-bapak meninggalkan sholat Jumat, itu kalau seandainya bapak-bapak berangkat dari rumahnya sebelum fajar. Apa besok bapak ibu jam 3 pagi berangkat ke bandaranya? Kan tidak kan? Oleh karena itu para jamaah rahimahullah, tolong bapak-bapak tetap sholat Jumat besok. Ini saya tekankan masalahnya masalah hukum saja kan tadi, ya kan? Ya. Saya nggak Jumatan nggak usah, kan saya mau berubah. Mohon maaf Pak. Para jamaah rahimahullah berangkatnya jam 5:30. Jumatan harus wajib. Karena itu jamaah rahimahullah jangan coba-coba untuk tinggalkan sholat Jumat. Nah, kapan kita kumpul di bandaranya? Kumpul di bandaranya jam 2 siang. Jam 2 siang, bapak-bapak, ibu-ibu harap sudah kumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana Pak Ustaz? Bapak ibu-ibu, bandaranya di Terminal 3. Di mana kita kumpulnya? Bapak ibu-ibu besok sampai Bandara Terminal 3, cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Nah, begitu ketemu Sate Khas Senayan, silahkan bapak ibu-ibu kumpul di depannya, bukan di dalam, di dalam, di luar, di depannya. Nah, para jamaah rahimahullah, silakan nanti bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak atur di mana Jumatannya, yang pasti jam 2 harus ada di sana. Kenapa demikian? Satu, bapak ibu-ibu, Emirat ini ketika profiling atau ketika masukkan ke tas ke bagasi, jamaahnya harus ada. Itu para jamaah rahimahullah. Karena tag bagasi sesuai dengan paspornya. Karena itu bapak ibu harus hadir ketika profiling. Yang kedua bapak ibu, maaf sekarang ini sedang akhir tahun ya. Mohon maaf, ini pasti antri, pasti penuh, crowded. Karena itu tolong tepat jam 2 kalau bisa sebelumnya bapak ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta insya Allah. Insya Allah bapak ibu akan terbang ke Dubai jam 5:30 ya, biasanya jam 17.30 atau 35 ya. Maaf bapak ibu, Emirat ini seringkali memasukkan memasukkan penumpangnya 1 jam sebelum keberangkatan. Jadi biasanya 4:30 sudah beri suruh suruh boarding para jemaah rahimahullah ya kan. Jarang sekali mepet-mepet. Kalau Garuda sering mepet-mepet. Kalau Emirat 1 jam sudah di dalam pesawat semuanya. Karena itu tolong jangan telat. Yang kedua bapak ibu, tolong power bank jangan dibawa, jangan diletakkan di tas yang dimasukkan ke bagasi. Ya, power bank harus dibawa ke cabin. Tas kecil masih ada di rumah masing-masing. Kalau boleh saya anjurkan besok tas kecil masukkan ke bagasi. Kenapa sebabnya? Supaya enak lenggang kangkung nanti tatkala turun di Dubai. Itu para jamaah rahimahullah. Insya Allah bapak ibu akan terbang menuju ke Dubai. 8 jam bapak ibu akan terbang ke Dubai. Insya Allah terbang sekitar jam 17.30. Bapak ibu tolong tidak usah sholat di atas pesawat. Kenapa sebabnya? Karena landing di Dubai nanti insya Allah sekitar jam 10 malam. Waktu subuh, waktu isya masih panjang. Jadi bagaimana dong? Jamak takhir. Nah, cuma untuk menjamak takhir ini bapak ibu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ayyan wiya fil waqtil awal. Dia harus niat di waktu yang pertama. Jadi begitu nanti bapak ibu di pesawat masuk waktu maghrib, sepanjang waktu maghrib ini harus ada detakan di hati, gerentesan di hati, detakan di hati.
Apa jemaah rahimahullah ngomongnya? Saya akan sholat maghrib nanti di jamaah takhir di Dubai. Sampai di Dubai nanti, entah sampai hotel bisa jadi, silahkan laksanakan sholat maghribnya di jamaah takhir dengan isya. Sholatnya boleh maghrib dulu baru kemudian isya, atau isya dulu baru kemudian maghrib. Dua-duanya sah. Insya Allah yang mau Bapak Ibu akan terbang ke Dubai sekitar 8 jaman. Turun di Dubai Bapak Ibu tolong selalu bersama-sama. Kenapa sebabnya? Karena bandara Dubai itu gede. Kalau gede biasanya kalau gede berarti gede banget. Dan kadang-kadang Bapak Ibu untuk menuju ke imigrasinya itu harus naik tren lagi ya saja. Ya mudah-mudahan dekat, harus naik tren lagi. Karena itu tolong bersama-sama para jemaah rahimahullah, dan Bapak Ibu setelah imigrasi akan ketemu koper, Pak Bu maaf di Dubai tidak ada porter. Jadi tolong ambil masing-masing, dorong trolinya masing-masing. Alhamdulillahnya kita ke Dubai-nya dari Jakarta, sehingga insya Allah kopernya masih pada kosong. Yang repot itu kalau dari Dubai, dari Jeddah baru ke Dubai, ya Allah, itu koper pada hamil. Itu jemaah rahimahullah. Nah, para jemaah rahimahullah, jadi malam Sabtu besok, insya Allah Bapak Ibu sudah nginap di Dubai, Bapak Ibu. Ya, di Dubai itu sama dengan Madinah, udaranya sekarang cukup dingin ya saja. Ya, di Madinah tuh Bu, itu sampai 8 derajat pagi-pagi itu. Madinah itu. Saya 10 hari yang lalu baru pulang dari sana, Masya Allah, ini pileknya masih terasa karena memang dinginnya di Madinah itu sampai 8 derajat. Mungkin Dubai pun juga seperti begitu pagi-pagi. Cuma enaknya Bapak Ibu, musim dingin ini siangnya pendek, malamnya panjang. Ya, saking malamnya panjang, subuh di Dubai, subuh di Madinah, subuh di Mekah itu jam 6. Jadi adzan subuh itu jam 6 kurang seperempat. Di Jakarta masih jam 4 lebih 19 menit. Nah, kabar ini jemaah rahimahullah bikin gembira orang-orang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Madinah, di Dubai, di Mekah nanti nggak ada yang kesiangan. Kalau masih ada yang kesiangan padahal adzannya jam 6, emang keblok jemaah rahimahullah. Nah, para jemaah rahimahullah, di Dubai Bapak Ibu akan 3 malam ya, akan 3 malam. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, dan nanti akan ada itinerary-nya selama di sana. Para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu, insya Allah yang akan mendampingi Bapak Ibu ke Dubai dan ke Mekah ini Ustaz Khairul Anwar. Beliau sering ke Dubai dan baru pulang sekitar 10 hari yang lalu. Ya, beliau ini jemaah rahimahullah, makanya Bapak Ibu minta doa sama dia. Kenapa? Sebabnya doanya makbul. Ketika tawaf wada dia doa, ya Allah balikin lagi saya kemari. Tiap 10 hari dia boleh ke sana aja. Berarti doanya makbul ya makbul gitu. Nah, para jemaah rahimahullah, begitu sampai di perbatasan tanah haram Madinah, nanti ustadznya akan membaca doa masuk tanah haram Madinah. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadza haramu Nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana waj'alha wiqayatan wa amanan lana minanna. Para jemaah rahimahullah, beres baca doa bareng Bapak Ibu silahkan hatinya bicara. Ya Allah, di depan saya kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, di bulan Rajab ini terima kasih ya Allah kami bisa sampai ke Madinah. Saya datang ke Madinah ini ya Allah Rabbana karena saya cinta pada baginda Rasulullah. Kalau bukan karena cinta pada baginda Rasulullah, saya tidak akan pernah tinggalkan tanah air datang kemari ya Allah Rabbana. Tolong ya Allah, sampaikan salam rindu saya pada baginda Rasul. Tolong sampaikan salam cinta saya pada Rasulullah SAW. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
Insya Allah di Madinah Al-Munawwarah Bapak Ibu akan tinggal sekitar 3 malam di Hotel Movenpick Anwar Al-Madinah. Hotel ini para jamaah rahimahullah berada dekat pelataran masjid. Jadi begitu turun insya Allah langsung pelataran masjid Bapak Ibu. Nah cuma karena ibu bapak besok akan landing jam 4 sore, mungkin sampai ke hotel itu sekitar sebelum maghriban kira-kira. Maaf Bapak Ibu, Madinah ini sekarang sedang peak season. Yang check out hampir sehotel, yang check in hampir sehotel. Bapak Ibu, ya urusan koper besar tidak usah diurus, nanti akan diantar ke depan kamar masing-masing. Tolong koper cabin yang selalu dibawa para jamaah imam. Insya Allah yang penting di Madinah itu tidak lain dan tidak bukan ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Nah untuk ziarah ke baginda Nabi ini khususnya untuk bapak-bapak biasanya tidak sepaket dengan ke Raudhah, karena sekarang keluar Raudhah tidak lewat kubur Nabi lagi. Mungkin nanti akan diatur para jamaah rahimahullah ustadznya. Yang pasti kalau tiba waktu untuk ziarah ke makam Nabi, tolong bapak-bapak pakailah baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, meeting pakai jas, kondangan pakai batik paling keren, ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjid Nabawi pakai kaos oblong. Ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Tolong pakai baju yang bagus para jamaah rahimahullah. Kenapa? Karena kata Nabi, man zaroni ba'da mamati faka'annama zaroni fi hayati au kama qala Rasulullah SAW. Orang yang datang ke Madinah setelah aku meninggal dunia, kata Rasulullah, itu sama saja datang ke kuburku ketika aku masih hidup para jamaah rahimahullah. Itu kata Rasulullah SAW. Nah para jamaah rahimahullah, gimana ziarah ke makam Nabi? Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan nanti lewatin kubur Nabi. Tidak bisa berdiri lama, sambil jalan kita ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Safwatallah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang hafal. Gak usah kecil hati Bapak Ibu. Ketika kita lewat kubur baginda Rasulullah SAW, minimal sambil jalan kita ucapkan salam, sebagaimana salamnya Allah pada Rasulullah. Ustaz, emang pernah Allah mengucapkan salam pada baginda Rasulullah? Pernah. Kapan? Lagi Isra Mi'raj. Gimana ungkapan salamnya? Mohon maaf, tiap subuh di masjid-masjid Jakarta suka dikumandangkan itu salawatnya, salamnya Allah pada Rasulullah. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Sudah dengarkan salam-salam ini? Salatu wassalamu alaik. Inilah yang Allah, salamnya Allah pada Rasulullah. Gimana salamnya? Assalamu alayka ya Rasulullah. Para jamaah rahimahullah, samping kubur Nabi ada kubur Abu Bakar Siddiq.
Kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Samping kubur Abu Bakar ada kubur Sayyidina Umar bin Khattab. Kita ucapkan salam minimal, Assalamualaikum ya Umar. Lalu kalau saya ngomong lagi, ya Allah, Abu Bakar dan Umar mendapatkan kemuliaan, meninggal dunia dikuburkan di samping makam Nabi. Lah saya nanti kalau mati nggak mungkin dimakamkan di kubur Nabi, samping kubur Nabi. Tolong ya Allah, kesabaran Umar berikan kepada saya, ketakwaan Abu Bakar berikan kepada saya, sehingga saya bisa nanti berada dalam barisan baginda Rasulullah SAW. Itulah Bapak Ibu hebatnya baginda Rasulullah. Bapak Ibu lihat kuburan raja-raja di Indonesia, kiri kanannya makam anak istrinya. Tapi Nabi kita Muhammad samping kuburnya bukan kubur anaknya. Walaupun Fatimah putri Nabi itu meninggal dunia sebelum Abu Bakar meninggal dunia, tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi dua orang sahabatnya. Abu Bakar di pundak Nabi, Umar di kaki Nabi, dengan posisi makam seperti ini kira-kira, kata Imam Nawawi. Jari tengah makam Rasulullah SAW, jari manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan jari kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak ibu-ibu menuju ke Mekah nanti akan pakai kereta. Tolong tepat waktu. Kenapa? Karena kereta nggak bisa nunggu kita. Kalau ketinggalan kereta, memang bisa di-booking, tapi maaf belum tentu dapat semuanya. Karena itu, mohon maaf ya mohon tepat waktu. Di hari keberangkatan ke Madinah, di hari keberangkatan ke Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi sudah pakai baju ihram, tapi belum berniat ihram. Jadi sebelum zuhur hari Kamis besok, tolong bapak-bapak mandi sunnah ihram, ibu-ibu mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram itu bagaimana? Mandi biasa, bedanya pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Ketika mandi ini silakan bersihkan badan sebersih-bersihnya, wangiin badan sewangi-wanginya, kuku yang panjang potong, rambut yang gak rapi rapikan, bulu-bulu badan yang tidak rapi rapikan. Ini ketika mandi. Jadi pakai wangi sewangi-wanginya. Lalu selesai mandi pakai baju ihram, sholat zuhur di Masjid Nabawi sudah dalam keadaan pakai baju ihram, tapi belum berniat ihram. Jamak dengan asar. Jadi beres berjamaah sholat zuhur, bangkit lagi sholat asar pada jam Allah sendiri saja. Ya kalau nggak ada temannya. Lalu makan siang, insya Allah jam Allah jam 2 Bapak Ibu akan tinggalkan hotel di Madinah. Seluruh yang laki-laki sudah pakai baju ihram dan sudah tidak pakai dalaman lagi. Kenapa saya tekankan begitu? Karena sering kejadian. Ustaz, ini kan kita belum niatnya dialihkan di sana. Betul Pak. Saya masih pakai celana dalam Ustaz, ya. Nanti aja dah kalau mau niat saya copot. Baik Pak. Rupanya dia lupa. Berangkatlah dia ke Mekah. Bisnya 2 bis, saya nggak sebis dengan dia. Tapi sampai Mekahnya bareng. Turun dia dari bis depan, saya dari bis belakang. Pas turun, dia nengok ke belakang. Nengok ke belakang, lihat muka saya. Pas lihat muka saya, dia ingat celana dalam. Dia mau ingat lagi. Dia baru copot, Ustaz saya masih pakai celana dalam. Saya bilang copot, bayar dam. Hati-hati, takut kejadian seperti ini. Besok ketika bapak-bapak dan ibu-ibu akan meninggalkan kota Madinah masuk ke bis, Ustaz Khairul akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Ngerazia bapak-bapak. Razia tolong di mereka. Pak Bu, bis dari hotel insya Allah akan ke Bir Ali terlebih dahulu. Bir Ali itu dari hotel sekitar 7 km. Sampai di Bir Ali, Bapak Ibu-Ibu, yang wajib di Bir Ali itu niat, bukan sholat. Dan niat itu pun juga Nabi mengajarkan sunnahnya di atas kendaraan. Nah, para jamaah rahimakumullah, maaf, Bir Ali sekarang parkir bis ke masjid jaraknya 700 meter. Lalu sholat khususnya ibu-ibu antri toilet dan segala macam.
Jadi kami anjurkan kalau yang sepuh-sepuh nggak usah turun. Itu para jamaah rahimahullah. Kenapa sebabnya? Karena lumayan jauh. Walaupun musim dingin, tetap sengatan mataharinya panas. Nah, di Bir Ali ini kita akan niat ihram. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau yang lebih panjang, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati ini wajib berkata saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niat terucap di mulut, terdetik di hati, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan secara sepihak apapun yang terjadi. Nah, para jemaah rahimahullah, mohon maaf Bapak Ibu, setelah niat ini larangan ihram baru mulai berlaku. Jadi sebelum niat masih boleh, tapi setelah niat ini baru berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya dapat. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang menutup tumit. Besok ke Mekah jangan pakai sepatu, pakai sendal. Ustaz, bagaimana saya pakai sendal itu mengadakannya di belakang, injak belakang. Laki-laki hanya menggunakan 2 helai pakaian, bawahnya disarungkan, atasnya selendangkan. Para jamaah rahimahullah, gimana Pak Ustaz? Saya lihat di Shopee katanya ada celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Loh, kok bayar dam? Karena baju ihram laki-laki itu hukumnya 2 helai. Kalau pakai itu 3 helai, kena dam. Perempuan baju ihramnya yang untuk seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak disyaratkan hitam, tidak disyaratkan putih, tidak disyaratkan warna apa-apa. Yang pasti nutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan, tapi ini tidak boleh kelihatan. Karena itu tolong ibu-ibu pakai manset. Kenapa sebabnya? Karena ketika istilah pasti ini melorot jemaah rahimahullah batal. Ya, bukan batal, tidak sah pokoknya. Para jemaah rahimahullah, laki-laki dan perempuan dilarang, perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok bukan mondok, apa namanya? Sunblock. Saat gimana kalau minyak angin, minyak kapak, PPO, balsam Apixon, minyak kayu putih, minyak tawon? Oh, itu mah bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Bayar dam apa enggak? Tidak bayar dam. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyabut tanaman, gunting rambut, nyabut rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, kasih makan fakir miskin 1 orang. Berapa kira-kira makanannya? 10 real. 20 hidung dicabut, kasih 2 paket. 30 hidung dicabut, 30 real. 40 hidung ke atas, 6 orang. Itu patokannya. Nah, Bapak Ibu, larangan ihram ini berlaku sampai kapan? Sampai nanti tahallul. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, 1 umrohnya batal, 2 dia harus potong kontak, bukan kambing lagi. Para jamaah rahimahullah, niatnya dimulai dari bibir Ali. Ustaz, kita pulang bisa, baru keluar, baru kumpul, ternyata udah mepet. Maaf, kalau ini kejadian, bis tidak ke Bir Ali, tapi langsung ke stasiun kereta. Lah kalau ke stasiun kereta gimana niatnya? Niatnya nanti ketika kereta jalan akan melewati muhadzah. Muhadzah itu tempat sejajar dengan mikot. Di situ niatnya di atas kereta. Ustaz, kita telat, kita harus niat di atas kereta. Cuman saya pelor. Apa pelor itu sih? Nempel, molor, tidur mulu nyemorin bangku gitu. Baru bangun, udah di tengah jalan keretanya. Balik lagi ke Madinah. Ya nggak bisa Pak Ustaz. Niat di tempat, tapi motong kambing. Tolong para jemaah rahimahullah, ya
dijaga. Kalau tidak di alih berarti di atas kereta ketika kereta maju. Lewatin itu niat di jalanan, tapi harus bayar dan motong kambing. Insya Allah naik kereta ke Mekah itu sekitar 2,5 jam yang rahimahullah, dan nanti akan melaksanakan umroh. Dan bagaimana umrohnya Ustaz akan menyampaikan. Bapak ibu-ibu yang saya akan sampaikan, Bapak ibu-ibu ingat, Bapak ibu-ibu insya Allah akan Jumatan di Mekah. Satu yang saya ingatkan, Jumat itu ya, imam subuh rakaat pertama suka membaca surat As-Sajdah, dan imam akan melaksanakan sujud tilawah ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam takbir, Allahu akbar, langsung sujud tanpa rukuk. Doanya apa, Ustaz? Doanya khusus. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Berapa, Ustaz? Baca subhanallah aja. Lupa, Ustaz, diam. Wajib bukan baca doa tapi sujud. Dua, Bapak ibu-ibu, ibu-ibu silahkan ikut Jumatan. Dan kalau ibu-ibu sudah Jumatan, tidak usah sholat zuhur lagi. Tiga, di Jakarta, khotib naik mimbar baru jamaah pada datang. Di Mekah, Bu, maaf, jam 10 jalan tutup semuanya udah. Gitu dia, setengah 10 alasannya. Setengah 10 jalanan ditutup semuanya. Hati-hati yang rahimahullah. Kalau mau masuk ke dalam itu harus pakai baju ihram. Tapi kalau ke masjid baru boleh pakai baju biasa. Itu para jemaah. Itu Bapak Ibu. Yang kedua para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu pun juga nanti insya Allah akan diatur untuk umroh yang kedua setelah City Tour jemaah rahimahullah. Nah, umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Insya Allah sambil City Tour, di akhir City Tour akan mikot di Ji'ranah insya Allah. Nah, yang warahmatullah, di Ji'ranah ini tidak ada tempat ganti baju ihram. Tolong bapak-bapak pakai baju ihram dari hotel. Sedangkan ibu-ibu pada yang warahmatullah, karena ini bebas, bajunya yang penting untuk aurat, silakan aja. Umroh yang kedua itu boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain, tapi syaratnya orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah sakit, sepuh, atau sudah memang meninggal dunia. Yang pasti satu niat hanya untuk satu orang. Niatnya bagaimana? Saya niat umroh untuk si fulan kita sebutkan. Kalau orang tua kita yang kita sebutkan bapak dengan ibu tanpa disebut nama juga nggak masalah. Tapi kalau sudah kakek nenek tolong sebutkan namanya, karena kakek itu dua, kakek bapak, kakek ibu. Kalau niatnya cuma begini, saya niat umroh untuk kakek saya. Itu malaikat masih nungguin nih, malaikat begitu. Malaikat nenek kakek apa? Ini bercanda aja, Nah, para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu nanti hari Senin depannya, minggu depan, hari Minggu depannya, insya Allah akan meninggalkan Saudi Arabia. Bu, Pak, mohon maaf untuk check-in di bandara. Jadi di bandara Jeddah yang baru, ya, itu check-in per keluarga, tidak tidak kolektif, tapi per keluarga yang rahimahullah, ya kan? Itu kira-kira yang rahimahullah untuk demikian. Dan insya Allah akan transit di Dubai dan kembali ke Jakarta sekitar jam 3 sore sampai di Jakarta. Insya Allah yang rahimahullah di Jakarta akan dibagikan Zam-Zam sekitar 5 literan, insya Allah. Oh, malam ya? Mohon maaf, ini ternyata beda dari kebiasaan. Sampai Jakarta jam 22 ya. Subuh kita berangkat dari ininya pagi. Nah, para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu, mohon maaf, nanti untuk urusan tawaf dan sa'i yang lainnya akan disampaikan oleh Ustaz Abdul. Yang saya ingatkan di Dubai nanti, Bapak Ibu, ya kita harus membayar tip untuk guide. Satu orangnya itu $5 per hari. Jadi di sana 3 hari sekitar $15. Boleh pakai rupiah. Nanti dikumpulkan Ustaz Khairul ya saja. Ustaz Khairul akan disampaikan ke. Jadi satu orang itu sekitar $225 insya Allah kira-kira. Itulah para jemaah rahimahullah. Saya serahkan ke Ustaz Khairul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.